the jury, I am Rosalina Chan, representing MTSN 350 Kota West Sumatera, akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Dari Gema Pustaka ke Maya, Transformasi dan Signifikansi Seni Basampelo, Halamaur Kabupaten 50 Kota. Basampelo adalah tradisi musik kuno di Halamaur yang memainkan alat musik tiup bambu tradisional yang namanya sampelo, dengan ukuran 30 hingga 60 cm panjangnya dan melengkapi 4 lubang nada. Sampelo dipercaya sudah ada sebelum Islam masuk ke Minangkabau dan dulunya digunakan untuk hiburan radar, upacara adat, dan sarana kepercayaan lokal. Namun eksistensinya kini terancam oleh minimnya minat generasi muda dan terbatasnya wadah untuk berekspresi. Di tengah zaman tersebut, masyarakat mulai memanfaatkan transformasi digital melalui konten di TikTok dan YouTube untuk menjaga kelangsungan tradisi tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana proses transformasi seni Basampelo dari bentuk tradisional ke ranah digital memengaruhi makna, fungsi, dan signifikasinya bagi masyarakat di Halamaur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses transformasi Basampelo dan menganalisis dampaknya terhadap makna, fungsi, dan signifikasinya. Sedangkan manfaat dari kajian ini adalah dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan pemerintah nagari dalam menjamin regenerasi Basampelo. Teori modernisasi yang dikemukakan oleh Thomas Parker menjadi kerangka dalam penelitian ini. Teori ini menganalisis Basampelo dari benda magis menjadi simbol identitas merupakan proses adaptasi budaya wajar yang kelangsungannya di era digital. Penelitian ini diperkaya oleh 4 kajian terdahulu. Penelitian Muhammad Dari dan Ani Fitri dan kawan-kawan menunjukkan bahwa transformasi lagu sampelo ke musik pop dapat dilakukan tanpa kehilangan identitasnya. Eni Nurcahwati dan kawan-kawan membuktikan bahwa platform digital seperti TikTok adalah sarana efektif untuk apresiasi budaya. Sementara itu, Rahman dan Yafi melihat penyederhanaan tradisi sebagai adaptasi budaya wajar dalam menghadapi modernisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Basampelo bertransformasi. Data dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan narasumber dari berbagai kalangan, seniman sampelo, tokoh masyarakat, generasi muda, hingga pemerintah negara. Selanjutnya, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Kemudian, data dianalisis secara tematik, dimulai dari transkripsi wawancara hingga penyempurnaan menjadi tema final. Tema-tema tersebut kemudian dideskripsikan dan diintegrasikan ke dalam pembahasan untuk menjawab fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampelo mengalami transformasi dalam 5 aspek utama. Yang pertama, transformasi fungsi Basampelo. Secara fungsi, bergeser dari sekadar hiburan biasa menjadi alat penelitian digital yang dipromosikan melalui media TikTok dan YouTube. Yang kedua, pergeseran makna Basampelo. Maknanya mengalami pergeseran yang signifikan. Yang bisnis kini menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Halamaur. Yang ketiga, perubahan signifikasi Basampelo. Signifikasinya mengalami peningkatan dari rutinitas harian yang simak harapan pelestarian dan ditampilkan secara istimewa di festival budaya. Yang keempat, digitalisasi sebagai jembatan antar generasi, di mana kaum muda merevitalisasi Basampelo melalui konten singkat di media sosial. Yang kelima, ancaman dan tantangan dalam proses transformasi. Meskipun demikian, proses ini menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kurangnya minat generasi muda untuk mempelajarinya, dominasi budaya populer, serta minimnya dukungan resmi dari negara. Kesimpulannya, transformasi Basampelo adalah proses adaptasi budaya signifikan dan berhasil. Pergeseran dari benda bisnis menjadi simbol identitas merupakan justru meningkatkan nilai warisan budaya tersebut. Meskipun digitalisasi efektif menjembatani tradisi antar generasi, kebenarannya tetap bergantung pada regenerasi dan dukungan kelembagaan organisasi. Oleh karena itu, disarankan Basampelo segera diintegrasikan ke kurikulum kota lokal di sekolah untuk menjamin regenerasi akhir. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti hasil proses transformasi tersebut. Inilah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian saya, dan ini beberapa dokumentasi selama proses penelitian berlangsung. Sekian terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.